Kericuhan di UGM terjadi di tengah meluasnya aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di sejumlah kota, termasuk Yogyakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, SEMA UGM terutama yang sekarang berubah nama, dianggap salah satu yang paling lantang bersuara. Saya masih berdiskusi dengan Ketua Umum Serikat Mahasiswa UGM, MESA, dan pegiat media sosial Ade Armando. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, saya harus kasih kesempatan ke MESA karena ini menyinggungnya mahasiswa. Dalam akun Instagramnya Bang Ade Armando hari ini 18 Juni, ia mengunggah komentar atas aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa. Dan dia bilang tuntutan mahasiswa kurang menunjukkan pemahaman yang cukup mengenai apa yang terjadi. Dan di bagian akhir video itu disampaikan, kritik yang baik bukan hanya melihat kesalahan, tapi mampu lihat apa yang salah dan apa yang telah diperbaiki. Sepakat nggak soal itu? Tergantung mahasiswa mana yang dimaksud sebetulnya. Karena ada beberapa mahasiswa juga bahkan akhir-akhir ini kan memang punya opini atau punya gerakan yang cukup bisa dilihat sendiri. Tapi kalau misalkan yang dimaksud adalah Gajah Mada, yang dimaksud adalah UI atau kampus-kampus ternama, agaknya mungkin riset kami setidak-tidaknya seringkali pasti merujuk pada argumen-argumen ataupun data-data yang valid. Dalam hal ini juga kami menjalankan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa yang punya integritas akademik. Di kelas pun kita untuk menyelesaikan paper, tugas itu harus menggunakan sitasi yang baik, sumber yang kredibel, apalagi di organisasi. Kira-kira begitu sih. Kalau kemudian disebutkan dalam video yang sama juga nih Bang Ade bilang dalam tanda kutip, maaf, dangkal. Mungkin Mas Ade yang dimaksud itu siapa? Coba, Bung Ade, menjurus ke siapa sih dari sekian banyak aksi unjuk rasa itu? Oke, saya harus katakan ya, yang video yang Anda kutip itu, yang Anda jadikan rujukan itu, bukan untuk mengomentari gerakan yang kemarin itu. Oke. Ya. Tapi kan ada beberapa, termasuk UI sebetulnya. Saya sendiri dulu kan dosen UI ya. Misalnya saya mau bilang begini, saya suka kalau mahasiswa itu bersikap kritis, harus malah, ya, karena mahasiswa adalah kalangan yang secara khusus dipandang masyarakat sebagai mereka yang pintar, mereka yang berilmu pengetahuan, mereka yang diberi kesempatan untuk sekolah lebih tinggi dari teman-teman yang lain, dan mereka belajar ilmu pengetahuan yang bisa mereka manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi harus digunakan, jadi harus kritis. Kalau pemerintah yang salah harus dikritik. Persoalannya saya lihat misalnya dalam kasus saya minta maaf, saya harus komentari yang tidak hadir di sini jadinya ya, dalam kasus UI misalnya. Tapi kalau kritik ini Anda juga lontarkan, saya ingin Anda jelaskan. Misalnya salah satu tuntutan dari mahasiswa UI adalah turunkan harga BBM, ya. Buat saya pernyataan itu nggak lengkap, nggak jelas, dan apa sebetulnya maksudnya. Misalnya begini, turunkan BBM itu apa? Kalau Pertamax, saya akan bilang, kenapa Pertamax jadi dipersoalkan oleh mereka? Yang kena banget oleh masyarakat kan bukan yang Pertamax. Pertamax itu memang ditujukan kepada kalangan menengah ke atas misalnya. Ya, karena dia memang mahal. Dia memang mengikuti harga pasar. Kalau dia mengikuti harga pasar, ya memang harganya sebenarnya dari sejak 2 bulan yang lalu harusnya dinaikkan. Indonesia adalah salah satu negara yang paling belakang nih di Asia Tenggara aja yang menaikkan harga-harga BBM-nya, karena selama ini pemerintah berhasil menekan jangan sampai naik harganya. Tapi ujung-ujungnya nggak tahan, karena perang terus-menerus terjadi. Ya, kurs mata uang asing juga terus meningkat kan, jadi terpaksa dilakukan. Kalau mahasiswa punya penjelasan yang baik mengenai itu, harusnya dilontarkan saja. Sederhananya Anda mau bilang kebebasan berpendapat juga ada batasnya, begitu? Batasnya dalam arti gini, Anda boleh mengajukan gagasan-gagasan yang sangat kritis sekali, sangat kritis gitu ya. Tapi kalau Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapat Anda, kami, orang-orang lain di luar mahasiswa akan bilang, kalian itu dangkal menurut saya. Ya, kalian itu misalnya soal satu lagi MBG, makanan bergizi gratis. Saya pengkritik MBG, ya. Dan ternyata sekarang akhirnya bukan karena saya, tapi pemerintah toh sudah melakukan banyak hal untuk mengkoreksi ya, MBG. Tapi kalau Anda mengatakan stop MBG, saya akan tanya, memang Anda tidak ingin ya masyarakat kelas menengah ke bawah, anak-anaknya itu bisa makan makanan bergizi.
Mungkin juga Anda punya jawabannya, tapi jawaban itu harus dilontarkan, harus disampaikan. Mesa. Karena itulah menurut saya penting jadinya kita diskusi. Oke, Mesa, cukup masuk akal tidak? Sebetulnya mungkin Mas Armando perlu mengcapture apa yang dikatakan mahasiswa itu secara utuh. Karena mungkin Apa yang belum utuh menurut Anda? jika hanya melihat demonstrasi atau tuntutan saja, pasti kami tidak akan bisa menjelaskan reasoning dari tuntutan itu. Karena nanti akan terlalu panjang. Tapi kalau misalkan Mas Armando melihat misalkan kajian dari Anstrat, Kastrat, analisis strategisnya, itu pasti kami mengcapture reasoning dari mengapa misalkan BBM harus turun. Karena sesungguhnya sih memang ada permasalahan terkait geopolitik dan banyak hal. Indonesia hari ini rezim membuang-buang anggaran terlalu besar untuk program-program yang sesungguhnya itu bisa diefisiensikan. Dan anggaran itu bisa dialihkan untuk program-program yang lebih lebih bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya apa? Misalnya alih-alih 223 triliun digunakan untuk MBG, lebih baik justru untuk pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Tadi kita bicara tentang harga BBM. Pun juga bisa digunakan untuk subsidi juga 335 triliunnya. Itu pun juga ada program-program lain yang kiranya mungkin sederhananya daripada banyak-banyak kunjungan luar negeri, bisa jadi anggaran itu bisa diakomodir atau direalokasikan untuk masyarakat. Pun juga daripada banyak kunjungan-kunjungan ke sosialisasi tadi, ya lebih baik digunakan anggarannya untuk program-program yang seperti apa yang diinginkan presiden di efisiensi tahun lalu misalnya. Sorry saya potong, karena saya tiba-tiba jadi berpikir begini, Mesa. Dengan teman-teman menggeruduk diskusi saat itu, apakah ada kecurigaan? Karena momentumnya bertepatan dengan banyak unjuk rasa terjadi oleh mahasiswa di banyak daerah. Apakah Anda punya kecurigaan dari teman-teman SEMA UGM bahwa ini upaya untuk meredam aksi unjuk rasa yang muncul di banyak daerah itu? Terkait peredaman, sesungguhnya tidak hanya dalam sosialisasi itu ya, tapi kita juga bisa melihat misalkan ada masa tandingan, ada aksi bayaran, ada banyak narasi-narasi yang coba dilontarkan untuk mengcounter apa yang coba kami sampaikan di publik, pun juga tentang keresahan kami, tentang tuntutan kami dan banyak hal yang kiranya penggembosan ataupun juga upaya untuk meredam tidak hanya melalui sosialisasi yang mendatangkan pejabat ke kampus, tapi juga dari gerakan-gerakan yang itu ditunggangi kepentingan politik. Make sense nggak Bang Ade? Enggak, saya masih ingin kembali ke soal yang tadi BBM tadi ya. Sama bilang logikanya. Harga Pertamax itu seharusnya disubsidi enggak? Saya mau katakan Pertamax adalah harga yang tidak disubsidi. Itu adalah kesepakatan kita dari dulu. Yang disubsidi adalah Pertalite, yang Pertamax mengikuti harga pasar. Tapi saya ulang, pemerintah dengan berusaha keras mencegah jangan sampai ketika harga pasar sudah melambung tinggi, di Indonesia kita mengikuti harga pasar yang melambung tinggi itu, dan sejak 2 bulan yang lalu kita seharusnya sudah menaikkan harga BBM Pertamax. Ya, tidak dilakukan ini. Ini dilakukan baru sekarang karena sudah nggak tahan. Ya, karena kondisinya sudah memburuk. Saya berharap saja kalau betul-betul berakhir perang ya, si Iran Amerika ini besok katanya mau tanda tangan. Sudah kan? Sudah tekan ya. Tapi kan masih ada keraguan kan. Ya. Tapi kalau itu turun, ya mestinya semua juga jadi turun lagi. Betul. Saya mau bilang bahwa pemerintah melakukan itu. Ini memang saya akan kelihatan seperti orang pemerintah ya. Saya bukan orang pemerintah, saya tidak dibayar pemerintah, tapi saya ingin mengatakan menurut logika saya, banyak orang ya wajar lah memang Pertamax harus naik. Saya juga terkena kok 16.000 itu emang bukan naiknya dari 12.000 ke 16.000. 30% lebih kan naik. 30% lebih itu memang berat. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar oleh masyarakat dunia. Bukan cuma Indonesia. Saya harus kembali ke diskusi. Tapi kembali saya mau bilang, tapi itu adalah bisa nggak ada yang benar, saya yang salah? Bisa juga. Kita bisa beda pendapat di situ. Karena itu menjadi jauh lebih penting memang kita melakukan diskusi-diskusi daripada revolusi-revolusi. Kalau mau revolusi apa? Kan kalau gitu pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Anda, kalau kemudian ada kekhawatiran diskusi yang berlangsung saat itu di UGM adalah upaya untuk meredam unjuk rasa yang banyak muncul di banyak daerah, cukup make sense nggak buat Anda? Saya ingin menggunakan kata meredam tuh tidak dengan nada negatif ya. Karena ada banyak protes-protes,
Maka sekarang pemerintah menurut saya nih ya, menurut saya lagi-lagi mungkin saya salah, pemerintah dengan berbesar hati mengatakan, oke, Mas Budiman, Mas Nusron, Mas Sudaryono berangkat ke Jogja. Saya nggak tahu di Semarang siapa yang turun. Saya nggak tahu nanti di mana lagi yang Anda bilang ya, ada daerah-daerah turun. Ketemu dengan masyarakat. Mas Gibran aja sekarang ketemu dengan mahasiswa, 15 mahasiswa datang ketemu. Menurut saya itu adalah langkah yang Anda boleh ejek itu sebagai ala pencitraan, ala apalah ya. Tapi mereka mengajak Anda bicara. Menurut saya ajakan semacam itu tidakkah sebaiknya Anda terima dengan terbuka, dengan bahagia, dan Anda bisa ketemu dan Anda bisa kritik secara keras orang seperti Budiman dan kawan-kawan. Setelah teman-teman SMA UGM melakukan upaya itu saat diskusi di lingkungan UGM, apakah teman-teman mendapatkan ancaman? Karena memikirkan bahwa ini mendapat atensi banyak orang, teman-teman beraksi di tengah banyak orang juga dan itu direkam oleh banyak kamera handphone. Apakah teman-teman mengalami hal-hal seperti ancaman, persekusi dan semacamnya? Banyak dari kami yang saat ini cukup rentan. Cukup rentan. Dalam hal ini kami didoxing, dapat pesan dari orang tidak dikenal, pun juga di profiling, pun juga diikuti, dan nama-nama kami justru ada di tahap-tahap yang cukup kami harus waspada. Tidak lagi siaga tapi harus waspada. Nah, ancaman-ancaman itu sejatinya juga seharusnya tidak meredam atau tidak memupuskan apa yang kita perjuangkan. Dan dalam hal ini perjuangan kami itu sejatinya diniatkan untuk kepentingan rakyat. Yang dalam hal ini mengacu lagi kembali misal ketika membahas aksi 3IK, ketika membahas acara yang bertajuk Pancasila. Itu kami sebagai universitas yang diniatkan oleh kami sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, yang mana Universitas Gadjah Mada memiliki 55 jati diri UGM, diantaranya adalah kampus perjuangan, kampus kerakyatan, dan kampus Pancasila. UGM juga punya pusat studi Pancasila. Maka ketika ingin berdiskusi di UGM, bukankah sebaiknya menghadirkan juga dari pusat studi Pancasila, dari akademisi, pun juga dari mahasiswa. Dalam hal ini tidak ada satupun undangan yang kami dapatkan. Pun ketika kami berkomunikasi dengan unsur-unsur lainnya, oh ternyata tidak dilibatkan juga. Jadi terkait diskusi itu agaknya justru bukan itu kepentingannya, bukan untuk mendatangi kami, tapi bisa jadi hal-hal lain, saya tidak tahu apa. Pun juga sebetulnya alih-alih jauh-jauh ke luar kota, Pak Prabowo pun juga jajarannya itu bisa hari Kamis datang ke depan Istana Merdeka untuk dialog di aksi Kamisan misalnya. Nah, pun juga banyak hal yang saat ini unjuk rasa itu sebetulnya hanya untuk memperlihatkan kegelisahan kita, untuk mengkritisi kondisi hari ini, dan juga memperlihatkan sebetulnya apa sih yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, dialoglah di tempat-tempat itu sebetulnya. Dan di tengah aksi unjuk rasa di berbagai kota yang mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran, tiba-tiba muncul aliansi BEM Bersatu yang menuding gerakan mahasiswa tersebut ditunggangi politik. Benarkah begitu?